Pusat SP Zahid 1. Yang saya hormati Kepala Bidang Pengawasan beserta Kepala Seksi. Sengaja saya menghadirkan Kepala Seksi yang ada di bidang pengawasan maupun Kepala Seksi yang ada di suku dinas pengawasan, serta PPNS di Snaker Trans di Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kerja di Snaker Trans Migrasi Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidangnya. Di sini juga saya menghadirkan tidak hanya Kepala Bidang tetapi juga Kepala Seksinya. Yang saya hormati Kasubdit Snaker Trans Jakarta Utara. Tadi Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan beserta 1 orang PPNS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan dan Energi di 5 wilayah kota administrasi. Yang tadi saya sampaikan, kami menghadirkan seluruh Kepala Seksi Pengawas yang ada baik di bidang maupun di Kasudin. Yang saya hormati Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kerja pada Sudin Snaker Trans dan Energi 5 wilayah kota administrasi. Demikian juga saya menghadirkan tidak hanya Kepala Seksi di bidang, juga Kepala Seksi di wilayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat hidayah serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bersilaturahim berkumpul di tempat ini ya dalam rangka membahas atau berdiskusi terkait nota pemeriksaan khusus nomor 900/1/838 tanggal 21 Maret 2018 ya, bahwa PT Pelindo mempekerjakan pekerja untuk melakukan pekerjaan badan jasa yang penundaan di PT Pelindo 2 di mana para pekerja direkrut melalui Kopmar dengan perjanjian kerja dalam bentuk perjanjian kerja laut atau PKL. Adapun pertemuan kita kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kita di Balai Kota. Yang mohon maaf, ya kemarin kami menjanjikan hari Kamis minggu yang lalu. Namun karena kami melihat ini adalah ya kasus yang unik, ya yang memang sudah lama, banyak sekali dimensi-dimensi yang harus kita diskusikan. Pertama terkait daripada isi nota pemeriksaan itu sendiri, juga terkait masalah yang masa daripada nota pemeriksaan itu sendiri. Karena nota pemeriksaan itu keluarnya di tahun 2018. Oleh karenanya kami tidak bisa ya memutuskan hal tersebut ya sendiri dalam hal ini tenaga kerja. Makanya kemarin kami yang melakukan gelar kasus dengan melibatkan dari unsur kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya, juga dengan unsur Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, makanya kami mohon maaf dan pertemuan kita kali ini baru kita bisa laksanakan hari ini. Ini juga sebenarnya nyaris, Pak. Ya, Pak Akbar nyaris gagal. Ya, saya sudah membatalkan ya pertemuan-pertemuannya nyaris gagal. Kenapa? Karena Rabu, Kamis, Jumat kami ada di Puncak dalam rangka membahas ya usulan anggaran 2022. Namun kemarin tidak ada kesepakatan sehingga
ya masalah pembahasan ini dia akan dilanjutkan di hari Senin, Selasa, Rabu. Sehingga alhamdulillah ya pertemuan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Nantinya ya pertemuan kita kali ini kalau memang ada titik temu di hari ini ya monggo saja. Sifatnya terbuka, tidak ada paksaan, tidak ada intervensi. Tetapi kalau memang akan dibuka kembali diskusi-diskusi dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak Polda Metro Jaya, kami juga sangat membuka pintu seluas-luasnya untuk diskusi tersebut. Karena memang antara satu dengan yang lain, ya ini mempunyai persepsi yang masing-masing mempunyai alasan, baik itu ada di legal formanya maupun pengalaman-pengalaman yang memang pernah terjadi. Walaupun sekarang ini ya memang ini yang unik. Nah, di sini memang kalau dilihat dari nota pemeriksaan khusus yang telah dikeluarkan, ya YSP diminta pengesahan ke Pengadilan Negeri Pusat kelas 1A khusus. Selanjutnya hasil pengesahan tersebut disampaikan ke Suku Dinas Jakarta Utara untuk ditindaklanjut pelaksanaannya. Jadi memang ya bidang pengawasan yang dalam hal ini dari pihak Jakarta Utara juga sudah banyak menempuh kewenangan-kewenangan yang kita miliki. Ya, namun kita menginginkan bahwa ada titik akhir daripada kasus tersebut, gitu loh. Ya, memang kemarin ada sedikit perdebatan, ya, kalau apakah ini dilimpahkan kembali kepada perselisihan atau seperti apa. Nah, kalau di perselisihan gimana ceritanya kalau seumpamanya salah satu pihak tidak ada yang melaporkan, tidak bisa juga ditindaklanjuti. Nah, sebenarnya banyak juga nih skenario-skenario yang kemarin juga disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari Polda Metro Jaya. Nah, ini semua kami lakukan dalam rangka upaya kami untuk ya menyelesaikan masalah ini. Nah, oleh karenanya saya katakan tadi di muka, saya hadirkan untuk kepala seksi semua di 5 wilayah, Pak. Baik itu kepala seksi pengawasan maupun kepala seksi HI di wilayah. Nah, ini bisa menjadi jurisprudensi nih untuk kegiatan-kegiatan atau perselisihan yang lain seperti itu. Nah, masalahnya apa? Ya, karena memang masing-masing wilayah, masing-masing kasus, masing-masing perselisihan ya mempunyai mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ya, kita tidak bisa, tetapi saya memang sengaja untuk menghadirkan semua supaya belajar. Ya, apabila ada ditemukan kasus-kasus yang seperti ini atau kasus-kasus yang lain, bisa juga dijadikan referensi untuk menyelesaikan kasus tersebut atau kasus ini, gitu loh. Nah, ini saya buka seluas-luasnya, ya, termasuk ya masukan-masukan dari bapak-bapak semua yang ada di sini. Kami tidak membatasi terkait masalah diskusi-diskusi yang akan disampaikan. Oleh karenanya, ya saya nanti menyerahkan pimpinan ini terhadap kepada Pak Purnomo, karena kebetulan Pak Kadiknya sedang cuti. Tetapi sekali lagi ini bukan pertemuan terakhir atau pertama kali, mungkin akan ada pertemuan-pertemuan. Ya kalau saya sih akan ada pertemuannya cuma sekali aja. Kalau seumpamanya ada kesepakatan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Nanti kita akan ada diskusi-diskusi yang melibatkan pihak lain. Ya karena ini sekali lagi unik, ya. Jadi itu saja mungkin ya yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya kepada pengurus pusat SPJI Bersatu dan teman-teman dari serikat pekerja yang lain yang sudah memberikan masukan ya sehingga ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ya khususnya di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Ya monggo, ini teman-teman yang ada di sini udah punya stempel. Dari sekian banyak orang yang nggak punya stempel, saya doang, Pak. Betul? Betul kan? Ini yang orang di sini semua udah punya sertifikat semua. Udah punya sertifikat. Ya, mediator punya sertifikat mediator.
pengawas punya sertifikat pengawas, punya juga sertifikat PPNS, ini sumpah. Jadi yang hadir di sini cuma saya doang Pak yang nggak punya Pak. Cuman saya cuma punya keberuntungan saja menjadi kepala dinas. Ya nggak bercanda ini. Ya jadi monggo silakan ya Pak Pur memimpin jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Ya silakan apa yang menjadi pendapat atau yang menjadi referensi yang dasar hukum disampaikan saja di sini. Gak ada yang ditutup-tutupin, gak ada yang dicegah, gak ada yang diintervensi. Ya, itu saja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Antar, Cek, selamat datang. Jadi tadi sudah disampaikan kita tim komplit Pak. Jadi kami siap untuk berdiskusi berkaitan dengan permasalahan tentang kerjaan. Nanti ada dari hari maupun dari pengawasan tadi sudah disampaikan. Kebetulan saya jadi pensyarah Pak. Hari ini ketika sangkut orang Jawa bilang itu karena saya dari BLH, beliau Pak Kadis Juri, ya kami harus menghandle persoalan itu. Jadi tadi sama Pak Kadis sebagai latar belakang kita diskusi di Mengpeling kemarin sangat menarik juga dari Kementerian dan Polda, dan ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Jadi kalau ini ada solusi yang terbaik, saya kira itu menjadi referensi kita bersama ke depan, bisa jadi contoh, jadi rujukan untuk daerah yang lain. Baik, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kadis pengantar. Kita langsung saja kita minta tanggapan terkait dengan kasus bagaimana. Dan nanti kita akan ada paparan dari bidang pengawasan, khususnya dari Gabun terkait dengan persoalan yang ada di Suci Jakarta Utara. Untuk itu kami persilakan dari Bung Akbar untuk memberikan tanggapan terkait dengan kasus bagaimana, nanti kita akan sampaikan paparan terkait dengan gelar kasus. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin pimpinan, saya Akbar Aziz dari Gerakan Buruh Jakarta. Dalam pertemuan yang lalu, tanggal 14 Oktober, sejatinya saya tidak memperkenalkan diri sebagai serikat pekerja, federasi maupun konfederasi. Saya memperkenalkan diri sebagai aliansi Gerakan Buruh Jakarta yang kebetulan kemarin beraksi bersama Konfederasi Kasbi di Balai Kota. Dan itu menjadi salah satu agenda kita untuk perjuangan rakyat pekerja atau buruh di Indonesia. Seperti itu pimpinan. Dan izin berikutnya saya ingin minta soft copy-nya karena ini juga akan kita konsultasikan dengan beberapa institusi yang ada di Indonesia. Izin pimpinan, sebelumnya saya coba review tanggal 14 Oktober yang lalu bahwa saya menyampaikan ada beberapa permasalahan. Pertama adalah nota pemeriksaan khusus, baik dari Pelindo, GICT yang kami bawa hari ini, lalu PT Karya Sarana Drumindo, PT Dharma Karya, PT Mulia Raya Agrijaya, dan untuk penetapan sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Iya, kemarin saya sampaikan. Ya. Penetapan dari Terminal Jasa Karya yang berkali-kali juga menabrak aturan negara. Lalu ada Trimaxindo Internasional Indonesia, PT Daya Radar Utama, baik penetapan dan yang lain-lain. Ada PT Daya Radar Utama juga dengan nomor masing-masing 191 dan 192. Lalu ada permasalahan properti, ada union busting yang sudah bertahun-tahun tidak juga selesai, di PT Pelindo juga, 2 kali pimpinan surat kami hilang, 2018 di sini hilang,
2018 bulan Mei, 2019 bulan Februari, dan surat ketiga kami 2019 bulan Oktober. Dan saat ini masih berjalan. Sepertinya berlalu pimpinan. Lalu ada permasalahan juga di PT Multi Terminal Indonesia Union Busting, yang dimana para pengawas juga sudah menyampaikan bahwasanya sejatinya sudah ditemukan hal-hal terkait dengan pelanggaran terkait Union Busting, Sudin Utara. Para pengawas sudah luar biasa kerja secara maksimal, namun pada saat gelar kasus sepertinya tidak dilanjutkan. Saya juga ingin bertanya itu, apa masalahnya? Lalu ada di Biosis Multijaya. Lanjut pimpinan. Berikutnya adalah kami menerima, saya sampaikan Gerakan Buruh Jakarta pimpinan. Kami menerima surat, walaupun dalam baju suratnya memang ke Serikat Pekerja. Tanggal 21 September 2021 kami menerima surat dengan nomor 9753/1836, yang dimana kalimatnya adalah pengawas ketenagakerjaan telah melakukan panggilan dinas pertama, dan kesimpulannya adalah Pelindo ingin melaksanakan segala aturan undang-undang berlaku, termasuk putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa pengawas ketenagakerjaan sudah bekerja dengan baik sebagaimana panggilan-panggilan. Poin ketiganya adalah 1 September 2021 telah diadakan gelar kasus di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana pasal 34 ayat 3 Permenaker 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Kami sudah riset itu pimpinan. Poin keempat, nah ini jadi satu perhatian. Dalam hal pihak keberatan atas nota pemeriksaan khusus yang dimaksud dan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya, maka hal ini murni menjadi perselisihan hubungan industrial. Untuk itu, pihak yang diragukan dapat menempuh penyelesaian melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, diawali dengan mencatatkan perselisihan kepentingan yang dimaksud pada suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Energi Kota Jakarta Utara. Pertanyaan kami tidak melihat baik petunjuk teknis, petunjuk tertulis, maupun petunjuk-petunjuk lainnya tentang nota pemeriksaan khusus dibawa kepada perselisihan hubungan industrial sebagaimana paparan saya di Balai Kota yang lalu. Jadi kami melihat di sini memang ada Permen 33, di sisi lain ada Permen 01 yang dimana ada kalimat terkait dengan pasal 9, yaitu tahapan represif yudisial. Sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 huruf B, meliputi upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Di pasal lainnya, pasal 9B, pasal 9 huruf B, hal tersebut di pasal 9B huruf F melakukan perbuatan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan yang menjadi perhatian masyarakat luas, sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh pimpinan Pak Kadis, bahwa ini memang menjadi perhatian masyarakat luas. Nah, di sini banyak sekali yang akan kami paparkan terkait hal tersebut, termasuk di mana diantaranya adalah apa yang tadi kami sampaikan, pertanyaan kami dari surat Sudinaker Transjakarta Utara tanggal 27 November 2017. Kementerian Ketenagakerjaan pernah mengeluarkan surat dengan nomor 938 Binwas K3 PNKJ 11/2017 yang kesimpulannya adalah sebagaimana berdasarkan pasal 35 ayat 1 ayat 2 Permenaker tahun nomor 33 tahun 2016 tentang cara pengawasan, dan berikutnya adalah pasal 93 ayat 2 huruf F Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimana apabila pengusaha tidak memenuhi hak pekerja atau buruh sesuai isi nota pemeriksaan khusus yang telah memperoleh pengesahan Pengadilan Negeri, termasuk kewajiban pemenuhan atas hak upaya pekerja yang timbul akibat nota pemeriksaan khusus tersebut, maka pengusaha dapat dan patut diduga melakukan pelanggaran pasal 93 ayat 2 huruf F. Izin pimpinan, beberapa waktu yang lalu
sebelum kami mendapatkan nota pemeriksaan khusus, kami pernah memintaan maning. Nota pemeriksaan khusus kami keluar tanggal 21 Maret 2018. Dan setelah kami melakukan riset di seluruh Indonesia, nota pemeriksaan khusus yang kami ketahui adalah saat ini 1056. Update kami 2021 bulan Agustus lalu. Dari 1056 tersebut, 97%-nya ter-PHK. Jadi hanya 3% yang goodwill. Nah, ini menjadi permasalahan baru. Saya setuju dengan tadi pendapat Pak Kadis, bagaimana ini menjadi jurisprudensi agar menjadi ladang amal buat kita semua. Kembali, saya sampaikan 21 Maret 2018 kami mendapatkan nota pemeriksaan khusus. Alih-alih kami diangkat, tanggal 1 Mei, Hari Buruh Internasional, kami dimutasi off, atau kata lainnya ter-PHK. Tanggal 29 Juni 2018 saya meminta maning, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Saya minta maning kepada Mahkamah Agung, ditolak oleh Mahkamah Agung karena setelah ditelusuri bahwa sedang diproses di pengadilan terkait dengan pengesahannya. Seperti itu pimpinan. Lalu setelah kami mendapatkan pengesahan di pengadilan negeri atau pengadilan hubungan industrial di bawah pengadilan negeri, maka kami bersurat kepada Naker, karena kami pernah jadi juga di Kemenkopolhukam. Kami meminta surat kepada Naker Transjakarta Utara, pimpinan Sudinaker Transjakarta Utara, kepala Sudinaker Transjakarta Utara, tanggal 16 Oktober 2018 meminta bisa saya lanjutkan pimpinan? Kepala Sudinaker Transjakarta Utara nomor surat 23313 -1.836 meminta permohonan petunjuk eksekusi kepada Mahkamah Agung. Tanggal 16 Oktober 2018. Isinya adalah bahwa penanganan yang dilakukan Sudinaker Transjakarta Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat pengesahan sebagian pelaksanaan pekerjaan perusahaan lain, sebagaimana Permen 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Poin keduanya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, Sudinaker Transjakarta Utara telah mengeluarkan nota pemeriksaan khusus nomor 900/min-1838 tertanggal 21 Maret 2018. Bahwa nota pemeriksaan khusus dimaksud dalam angka 2 di atas mendapatkan pengesahan Pengadilan Hubungan Industrial dengan nomor 06/NPK/2018/PAI PN Jakarta Pusat tertanggal 9 Agustus 2018. Bahwa sampai saat ini dalam Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia berikut turunannya tidak ada yang menjelaskan terkait instansi yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap nota pemeriksaan khusus yang mendapatkan pengesahan di pengadilan negeri. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon petunjuk kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap nota pemeriksaan khusus. Saya pertebal, eksekusi terhadap nota pemeriksaan khusus yang sudah mendapatkan pengesahan. Saya ulangi, ini dibuat tanggal 16 Oktober 2018. Tanggal 7 November 2018, Mahkamah Agung memberikan penjelasan kepada Kepala Sudinaker Transjakarta Utara sebagaimana isi surat menindaklanjuti disposisi langsung dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2018. Surat dikirimkan tanggal 16 Oktober. Nomor 1923 Set KMA-10-1A-2018 sehubungan dengan surat saudara tertanggal 16 Oktober 2018 nomor 3313-1836 perihal permohonan petunjuk eksekusi sebagaimana pokok surat. Dengan ini kami beritahukan bahwa mengenai pelaksanaan eksekusi sesuai pasal 195 ayat 1 HIR
sepenuhnya merupakan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pengadilan negeri yang bersangkutan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah mendapatkan hal tersebut, Sudianaker Trans Jakarta Utara dengan maksimal berupaya beberapa kali bersurat kepada Pengadilan Negeri tidak diindahkan dengan nomor surat 228 tertanggal 27 Januari 2019, 21 Januari 2019, tapi tidak diindahkan oleh Pengadilan Negeri Dr. Yanto pada saat itu. Karena berlarut-larutnya hal ini, Sudianaker Trans Jakarta Utara beberapa kali meminta rapat dengar pendapat umum. Rapat dengar pendapat umum dengan DPR RI. Lalu pada saat itu diterima oleh Saudari Irma Suryani Caniago, Wakil Ketua Fraksi Nasdem di Komisi 9. Beliau bersurat sebagaimana petunjuk eksekusi ataupun fatwa daripada Mahkamah Agung tersebut, sebagaimana permohonan dari Kepala Sudianaker Trans Jakarta Utara tentang instansi mana yang berhak mengeksekusi nota pemeriksaan khusus yang telah mendapatkan pengesahan. Karena Sudianaker Trans Jakarta Utara dan Dinas Tenaga Kerja berkali-kali bersurat kepada Pengadilan Negeri tidak diindahkan. Akhirnya dibalas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Balasannya tidak sesuai dengan pokok surat, yaitu 195 ayat 1 H. Yang dia balas tertanggal 26 Februari 2019 adalah sehubungan dengan surat dari fraksi Nasdem 012/DPR RI 2019 tertanggal 14 Januari 2019, maka disampaikan sebagai berikut. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 PUU, dia menyampaikan putusan MK, bukan 195 sebagaimana petunjuk dari Mahkamah Agung. 12 tahun 2014 tanggal 4 November 2015, pada pokoknya pengadilan hanya mengesahkan saja izin pimpinan. Kami insan hukum paham ada di hukum mengenal lex prioritas derogat legi inferiori, aturan-aturan tertinggi mengalahkan aturan-aturan di bawahnya. Tapi di sini Pengadilan Negeri malah menunjukkan putusan MK yang tidak ada konteksnya dengan fatwa Mahkamah Agung sebagaimana pokok surat dari Ibu Irma Suryani Caniago tersebut. Hanya mengesahkan, saya lanjutkan, dan bukan produk pengadilan, tapi produk Sudianaker Trans Jakarta Utara. Betul itu produk Sudianaker Trans Jakarta Utara, tapi disahkan sebagaimana 195 ayat 1 H. Poin keduanya adalah bahwa perasa demi hukum pasal 65 ayat 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini positif kalau menurut pandangan kami tentang ketenagakerjaan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4279 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pekerja atau buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan pada pengadilan negeri setempat dengan syarat telah dilaksanakan perundingan bipartit, namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ini agak sedikit lucu, yang dimana nota pemeriksaan khusus sangat tidak mungkin dikeluarkan apabila tidak melalui tahapan bipartit, tripartit, dan pengawasan yang sangat kompeten dari naker setempat. Saya lanjutkan juga. Singkatnya, tanggal 25 September 2020 kami dipanggil oleh Kemenkopol-Hukam untuk audiensi. Di situ diwakili oleh Saudara Baringin Sianturi dari Deputi Hukum. Beliau menjabarkan bahwasanya sebagaimana fatwa Mahkamah Agung seharusnya sudah dilakukan eksekusi. Kenapa dari
pengadilan negeri tidak mengindahkan hal tersebut karena itu sifatnya perintah. Sebagaimana bunyi surat tersebut tanggal 7 November 2018 dari Mahkamah Agung merupakan kewenangan tugas dan tanggung jawab pengadilan negeri di bawah pengawasan pengadilan tinggi sebagai kawal depan daripada Mahkamah Agung. Yang menandatangani dari pengadilan negeri adalah Saudara Mustafa Ja'far. Tanggal 28 September 2020, Ketua Pengadilan Negeri Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 28 September 2020 dengan nomor surat 9861-1836.1 terkait permohonan petunjuk teknis tentang permasalahan sebagaimana pokok surat adalah telah ditujukan kepada suku dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara menindaklanjuti disposisi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2018 sehubungan dengan surat 3313 tanggal 16 Oktober perihal permohonan petunjuk eksekusi sebagaimana pokok surat. Poin berikutnya adalah bahwa mengenai pelaksanaan keputusan 195 ayat 1 HIR sepenuhnya merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi setempat sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Ini lengkap kalimat yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, yaitu pasal 195 merupakan kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Berkenaan dengan hal tersebut, pada poin 3 kami mohon petunjuk teknisnya agar para pihak dapat menyelesaikan kewajibannya. Tanggal 30 September 2020, Sudinaker Trans Jakarta Utara bersurat kepada Ketua DPR RI yang dimana sebagaimana pokok surat dari SPJ Bersatu, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Administrasi Jakarta Utara telah melakukan tugas pokok dan fungsi kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk dapat membantu penyelesaian di PT Jasa Marga Indonesia. Bahwa dimulai tahun 2018 sampai dengan saat ini permasalahan ketenaga kerjaan di PT Jasa Marga Indonesia belum menjadi titik temu sehingga perlu adanya campur tangan dari pihak lain yang dimaksud adalah DPR RI. Bahwa sehubungan dengan angka 1 dan 2 tersebut guna mengefektifkan penyelesaian atas permasalahan di SPJ Bersatu, meminta bantuan kepada pimpinan DPR RI, kami serahkan permasalahan tersebut kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tanggal 10 Februari 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkirim surat kepada Dinas Tenaga Kerja DKI menjawab surat sebagaimana permohonan petunjuk teknis tersebut. Jawaban suratnya adalah sehubungan dengan surat saudara 9861 nomor suratnya 1.36.1 tanggal 28 September 2020 perihal permohonan petunjuk teknis, maka kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR hanya mengatur tentang kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menjalankan putusan pengadilan. Selain itu pula sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan, pasal 34 ayat 3 hanya mengatur mengenai pengesahan nota pemeriksaan khusus di Pengadilan Negeri. Selanjutnya mengenai penetapan nota pemeriksaan khusus tersebut, seyogyanya adalah kewenangan pengawas ketenagakerjaan. Dasar inilah yang akhirnya kawan-kawan dari Sudinaker Utara, sebagaimana petunjuk dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi mengatakan bahwa ini murni perselisihan ketenagakerjaan. Tapi di sini sangat jelas Mustafa Ja'far yang menandatangani dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghilangkan dua frasa kata pimpinan. Yang dua frasa kata itu merubah makna. Dua frasa kata yang hilang itu merupakan tugas dan tanggung jawab. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 Agustus hanya menyampaikan 195 HIR hanya mengatur tentang kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Padahal 195 ayat 1 HIR sebagaimana bunyi termaktub dalam undang-undang dan juga sebagaimana surat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi 195 ayat 1 HIR bunyinya adalah kewenangan, tugas dan tanggung jawab. Namun Mustafa Ja'far yang juga dulunya pernah menjawab surat dari saudari Irma Suryani Caniago hanya menjabarkan di sini adalah merupakan kewenangan. Hilangnya dua frasa kata tersebut mengubah makna daripada kewenangan, tugas dan tanggung jawab daripada pengadilan ini sendiri.
Dan akhirnya kami ketahui saudara Mustafa Ja'far ini ternyata merupakan panitera Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi beliau ini bukan ketua Pengadilan Negeri. Beliau hanya mediator, beliau hanya panitera saja di Pengadilan Hubungan Industrial. Dari mana kami tahu? Dari nota-nota pemeriksaan khusus, baik dari daerah Radar Utama maupun Karya Sarana Drumindo. Yang tanda tangan dari ketua pengadilan tetap. Mustafa Ja'far. Oh, tapi dia. Mustafa Ja'far dengan nomor pegawai 1972 041 11999 230 203 1001. Ini ada apa dengan Mustafa Ja'far? Dan yang pertanyaan saya adalah, kenapa kawan-kawan Dinas Tenaga Kerja tidak teliti terkait dengan pemotongan dua prasakata tersebut yang menghilangkan makna tentang tugas dan tanggung jawab. Lalu pimpinan, tanggal 22 April 2021, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara bersurat kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja sehubungan dengan surat saudara nomor 2333 tentang perihal perkembangan kasus ketenagakerjaan di Pelindo 2. Berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus nomor W10U1-1397-HT 02/2001-03 tanggal 10 Februari 2021 perihal penyampaian informasi terlampir bahwa 195 ayat 1 HIR hanya mengatur tentang kewenangan pengadilan negeri dalam menjalankan putusan pengadilan. Dan sesuai ketentuan Permenaker 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan pada pasal 34 ayat 4 hanya mengatur tentang pengesahan nota pemeriksaan. Ini mengikuti dari penghilangan kata Mustafa Ja'far. Kami sudah berdiskusi dengan berbagai institusi terkait. Saya lanjutkan pimpinan. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta perhatian saudara untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Memerintahkan kepada pengawas ketenagakerjaan memanggil Direktur Pelindo 2 guna dimintai keterangan pelaksanaan nota pemeriksaan khusus tanggal 21 Maret 2018 yang telah memperoleh pengesahan Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 9 Agustus 2018. Dalam hal pimpinan perusahaan dan atau Direktur Pelindo 2 dipanggil sebanyak 2 kali tidak hadir tanpa keterangan, pengawas ketenagakerjaan dapat menerapkan pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan 1948 Nomor 23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dengan dugaan menghalang-halangi. Dipanggil 2 kali pimpinan tidak hadir. Ternyata alamat yang dikirim Sudinaker Trans Jakarta Utara salah, alamatnya ke Pelindo 2. Padahal sebelumnya sudah beberapa kali dipanggil alamatnya benar, tapi nggak tahu gimana kok alamatnya salah. Bukan jalan Yosudarso, tapi jalan Pademarang. Nggak sampai. Tapi pada saat dikirimkan di jalan Pasoso baru sampai. Dalam hal pimpinan perusahaan dan instansi Direktur Pelindo 2 berkeberatan atas nota pemeriksaan khusus tersebut dan tidak bersedia menjalankan kewajibannya, pihak perusahaan atau pekerja dapat menempuh penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kembali lagi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi kalau sebenarnya ini saya sudah potong di 10 halaman terakhir. Memang ada lampiran-lampiran suratnya. Lalu tanggal 21 September 2021 yang tadi disampaikan adalah terkait dengan ini murni ketenagakerjaan. Ini murni Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi fatalnya lagi pimpinan Komnas HAM bersurat kepada Naker untuk menanyakan perkembangan. Selain audiensi yang terus kita lakukan, Komnas HAM bersurat dan jawaban surat dari Naker ke Komnas HAM sebagaimana tadi disampaikan ini merupakan murni ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi sementara demikian pimpinan dan sebelumnya sebentar ada beberapa yang tertinggal dalam
audiensi kami dengan gerakan Geber BUMN beberapa waktu yang lalu, Pak Kabid pengawasan pernah mengatakan bahwasanya petunjuk eksekusi dari Mahkamah Agung ini merupakan apa namanya itu? Dia sampaikan pendapat hukum. Kami punya recordnya. Padahal itu petunjuk eksekusi, bukan pendapat hukum yang mestinya harus dijalankan. Namun setelah kami melakukan audiensi dan beberapa kali pertemuan membahas hal ini, beberapa kali juga kawan-kawan akar coba untuk menggiring kami kepada perselisihan hubungan industrial. Tidak ada konteksnya di situ. Konteksnya adalah semestinya ini adalah eksekusi. Kami tidak usah ceritakan juga di sini ada permasalahan-permasalahan politik yang kami alami, tapi saya rasa dalam pertemuan ini kita tidak usah bicara politik, tapi bagaimana formula ini menjadi satu jurisprudensi untuk seluruh ketenagakerjaan di Indonesia, menjadi ladang amal untuk kita semua. Sementara demikian nanti akan saya sambung kembali, ada resume kami kurang lebih 33 halaman. Dari semua ini akan kami rangkum terkait nota pemeriksaan khusus dan lainnya. Sebenarnya banyak juga perjuangan kawan-kawan di Gerakan Buruh Jakarta, tapi sementara demikian nanti akan kami lanjutkan. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Izin Akbar Aziz, Gerakan Buruh Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi luar biasa ini, sistematis sekali, termasuk kelemahan-kelemahan dalam terkait dengan surat, sehingga salah itulah mungkin yang nanti bisa kita bedah bersama tadi Pak Kadis. Beliau open betul, ini masalah yang unik. Pengadilan juga saling lempar, kalau kita lihat dari ceritanya tadi, Mahkamah Agung dilempar ke pengadilan negeri, pengadilan negeri Jawa begitu. Sementara tadi saya tanyakan bahwa kenapa yang tanda tangan panitera, itu yang mungkin saya menggelitik juga itu. Karena apa? Institusi itu harus yang bertanda tangan kepala. Artinya kalau kami di mediator, di samping mediator ada juga kepala bidang dan kepala dinas. Ya, ini hanya panitera pure saja ya tanda tangan ya, surat itu keluar ya. Izin pimpinan, sejatinya dari Mahkamah Agung juga yang menandatangani adalah Panitera Muda Pidana Umum. Namun setelah disampaikan di situ, setelah mendapatkan disposisi dari Ketua Mahkamah Agung, nomor disposisinya sangat jelas. Disampaikan nomor disposisinya berapa, dan akhirnya keluar pokok surat ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum. Karena ini kasus merupakan kasus pidana umum semestinya. Namun balasan dari pengadilan negeri yang ditandatangani oleh Mustafa Jafar tersebut tidak pernah melampirkan disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan lucunya jawaban pertama tahun 2019 di bulan Februari tersebut bukan sebagaimana pokok surat MK 195 ayat 1 HIR undang-undang, tapi dia hanya menyampaikan MK 07. Kontradiktif dengan ini permasalahannya apa ya? MK sama MA mau diadu atau bagaimana gitu? Pertanyaan kami. Yang kedua kali adalah ada penghilangan frasa kata itu yang merubah makna. Dalam hukum dan dengan dan atau dan garis miring atau itu berbeda maknanya. Apalagi ini menghilangkan dua makna yang sangat fatal, yang dimana ini merupakan nasib kata para pekerja yang saat ini sedang terbengkalai sekian tahun, dan saya rasa banyak juga di sana. Kalau ini terjadi kan menjadi jurisprudensi. Ada awak mobil tangki Pertamina dulu dan lain-lainnya. Semestinya izin pimpinan sedikit saya diingatkan, terima kasih. Kalau memang Pelindo itu tidak menyetujui dengan nota pemeriksaan khusus, kenapa dia tidak petunkan ini? Nota pemeriksaan khusus ini tidak dipetunkan. Kenapa dia bawa ke Pengadilan Hubungan Industrial? Padahal kami sudah dapat fatwa 195 HIR. Semestinya dipetunkan saja. Karena dulu mereka pernah pada saat sebelum nota pemeriksaan khusus keluar, mereka pernah sewa kepada kami akan petunkan itu. Sebagaimana kawan-kawan di tempat lain, di BUMN juga. Dipetunkan, ternyata kalah. Nota pemeriksaan khusus, kalau nggak salah dari Jakarta Utara juga ya, Bu Haji. Ya, dipetunkan kalah. Tapi waktu itu saya sampaikan, saya punya nomenklatur dari Pelindo 2. Dan itu tidak bisa, bahwa apa yang disebutkan dengan, mudah-mudahan kami bisa menjadikan
satu dasar untuk Sudinaker Transjakarta Utara menang di Petunan. Kenapa tidak dipetunkan saja? Kenapa mesti di PHI? Sekalipun ini di PHI kan pimpinan, kami akan buat NO karena kami sudah mendapatkan nota petunjuk eksekusi ini. Kami akan NO di Pengadilan Hubungan Industrial. Kami paham acara-acara seperti ini, jadi kenapa tidak dijalankan saja petunjuknya? Kenapa mesti berputar-putar dan menghilangkan dua frasa kata yang berubah makna tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jadi terima kasih sekali lagi. Ini sangat menarik menurut saya, sangat menarik sekali. Jadi memang bukan ranah kita saja kalau kita simak tadi. Pengadilan pegawai negeri juga tidak teliti dan tidak cermat juga menyikapi strategi Mahkamah Agung. Sementara di sisi lain tadi kita simak bersama bahwa yang mengaitkan dengan putusan MK, di mana di sisi lain itu terkait dengan bupati itu masih masuk undang-undang PHI 2. Kan rancu nih, pengawasan diadu dengan PHI. Nah, inilah yang menarik nih, jadi mari kita bersama. Karena teman-teman baik di HI maupun di pengawasan, tolong tadi kasusnya tidak hanya kasus satu ini, rupanya banyak sekali. Tetapi yang pada hari ini kita konsen di masalah pelindung. Nanti saya kira tadi sampai Pak Kadis, kita ini bukan pertemuan yang terakhir. Nanti kita akan maraton terkait dengan kasus-kasus yang ada, semoga tidak sepelik ini. Jika ada solusi-solusi bagaimana kita menyikapi persoalan, karena ini tadi sangat pelik dan kompleks banget. Lembaga yang lain juga saling lempar. Ternyata mereka tidak memberikan acuan yang sesuai regulasi, bahkan membenturkan tadi. Nah, itulah yang harus kita sikapi bersama, bagaimana terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan ini bisa kita cari solusi yang terbaik sehingga teman-teman pekerja tidak dirugikan. Nah, mungkin itu mohon dari bidang pengawasan terkait dengan kronologi yang sudah kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan disampaikan dulu, nanti kita akan diskusi bersama dengan masukan dari Pak Akbar tadi. Banyak sekali, apakah benar kita telah salah juga mengirimkan surat sehingga tindak lanjutnya berbeda. Monggo silakan. Dari utara atau dari bidang pengawasan, monggo silakan. Langsung kronologi yang dipaparkan saja terkait dengan kita. Ya, monggo silakan. Monggo disambi. Iya. Kabit Pengawasan KPLH kepada Abang kita Puan Akbar Aziz, atas waktu dan rekan-rekan yang datang undangan. Terima kasih pada Kasih, baik kepala seksi baik di pengawasan dan lingkungan industrial semuanya dan rekan-rekan semua. Di sini kita sampaikan, ya kan, mungkin Pak Akbar Aziz sudah tahu lah. Ya, kita mulai start daripada nota surat yang disampaikan tadi sudah disebut Bang Akbar Aziz kan, dari Jawa Utara minta petunjuk, kita lanjutkan ke PN, hasilnya sudah kita sampaikan, Bang Aziz sudah kita sampaikan kan, intinya yang minta petunjuk ke PN Pengadilan Negeri. Terus tadi sudah disebutin nih Pak Kabit, tadi intinya sudah disebutin. Jadi intinya kita kan secara SOP 33 pengawasan kita sudah lakukan. Kita lakukan ini tadi supaya dari awal nota pemeriksaan apa yang disampaikan Bang Akbar Aziz tadi. Dari situ SP memohon surat untuk dimintakan pengesahan ke PN. Ini tadi sudah sampai sebutin nama Bang Aziz nih, terus dari PN ya, berkaitan dengan terus ke Mahkamah Agung tadi sudah disebutin nomor 333 itu yang kalau nggak salah ada disposisinya ya itu disposisi walaupun yang panitia dasarnya yang ada tangan tadi di sini ada juga. Terus nah dari situ Jakarta Utara mengirim surat ke kita ya, kita
menindaklanjuti daripada fatwa Mahkamah Agung ini, kita berkirim surat fatwa Mahkamah Agung yang pada intinya tadi sudah disampaikan, pelaksanaan eksekusi putusan ayat pasal 195 ayat 1 HIR sepenuhnya kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi setempat sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Terus lanjutkan, dari situlah Jakarta Utara mengirim surat ke kita, ke dinas. Kita tindak lanjuti ke PM. Itu suratnya tertanggal kita 2 September dan kita sudah kita sudah bolak-balik sampai akhirnya surat keluar Februari itu ya. Februari keluarnya surat dengan Ketua Pengadilan kelas 1A khusus menjawab dengan nomor tadi yang sebutkan tadi W10.U1/1997 AT.02.021 tanggal 20 Februari. Isinya ini isinya pengampar, kita tidak mengurangi, tidak melebihi, karena dari sananya pengampar kan sudah minta kemarin ya yang terkait dengan itunya keputusannya petunjuk teknisnya kan. Ini kita dari dinas nggak mengurangi, kita kan hanya menyampaikan, memanjangkan, nggak mengurangi, nggak melebihi dari isi daripada petunjuk teknisnya. Dari sinilah kita menindaklanjuti surat tersebut, kita sampaikan ke Jakarta Utara. Jakarta Utara dari itu kita tadi sudah disebuti kayaknya persis seperti pengabar Putri suratnya. Terus dengan pengawasan tanggal 33 ini perihal pengawasan ketenagakerjaan. Poin-poinnya dalam hal ini kan 2 kali beda, ini tadi sudah disebutin Putri. Dalam hal pihak ini tadi sudah sama di suratnya itu. Terus ini suku dinas mengirim surat lagi Mei Februari, tindak lanjut penilaian nota pemeriksaan khusus dengan ini sebagai berikut. Ini dari utara terus kita jawab lagi. Terus kita membuat dasar utara agar pengawasan tadi memaksimalkan khusus informasi ketenagakerjaan yang udara. 2. Bahwa pihak keberatan atas nota khusus yang dimaksud tidak bersedia melaksanakan, maka hal ini menjadi perselisihan seperti dalam, dan untuk itu pihak yang dirugikan dapat menempuh mekanisme undang-undang baru tentang penyelesaian dengan ditetapkan perselisihan Jakarta Utara. Dari situ kita membuat bahwa kita itu secara pengawasan kita sudah laksanakan di Konobat. Sudah kita laksanakan sesuai SOP yang kita menindaklanjuti dari utara tadi. Mungkin dari situ ada utara menambahkan lagi mungkin hal yang surat tindak lanjutnya yang telah dilakukan di sana. Ini kita aja sementara Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini lengkap saja Pak. Izin mungkin dari utara yang sudah mengambil langkah-langkah termasuk yang bisa dengan Pak Tadi apakah memang benar kita saat memberikan surat ke pelindung memang ada kesalahan karena kita silakan langkah yang ditempuh yang terkait dengan kasus ini. Monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nadif, Adi dan Ibu kebetulan sudah hadir, Ibu LC Kasudin, Ibu Betty, teman-teman dari seluruh wilayah dan dari dinas, saksi dan pengawas serta diatur dengan Bapak Ahmad dan dari satu beserta pasukan semuanya ya. Terima kasih atas kesempatan. Tadi sudah panjang lebar. Izin Bu Leti saya sampaikan ya bahwa tadi sudah terinci sekali disampaikan sama Pak Akbar dari mungkin lebih banyakkan Pak Akbar dari berkata dari kami
dan kami juga tadi Pak Karsono sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah yang sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, dan kami pun sesuai dengan arahan dan beberapa kali pertemuan ada berapa ini dengan gelar perkara dan dengan surat-surat yang mungkin tidak perlu kami bahas lagi ya, karena tadi sudah jelas bahwa mungkin tadi terkait surat Pak, memang pada waktu itu ada kesalahan alamat dan kami sudah membuat kembali panggilan, sudah kami lakukan dan datang, perusahaan alhamdulillah datang, namun 2 kali datang pun jawabannya seperti itu Pak, kami akan melaksanakan apa putusan pengadilan kalau ada sudah ada keputusan ingkrah, itu aja Pak. Jadi jawabannya seperti itu. Dan langkah-langkah sudah kami lakukan juga atas arahan dari dinas, dari bidang pengawasan, dan hasil kemarin juga sudah yang terakhir Pak, yang kemarin tanggal 19 pertemuan juga kami sudah lakukan, dan kami terakhir sudah ketemu dengan Pak Akbar ya tentang surat yang telah kami kan sampaikan apa namanya ke KJI bersatu, bahwa itu yang telah kami lakukan sebagaimana tadi disampaikan sama Pak Karsono, bahwa langkah-langkah kami sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kami juga bingung sudah sampai ke atas balik lagi ke bawah gitu Pak, jadi nggak ada penyelesaiannya. Ini yang kami harapkan itu endingnya di mana gitu. Makanya beberapa kali kami juga minta dan kemarin juga Pak Akbar saya sudah menyampaikan ya Pak Akbar yang terakhir hasil dari sini, namun tetap beliau saya hanya ingin tetap ada pertemuan kembali untuk ada solusinya apa, seperti apa gitu, supaya tidak kembali ke ini deh. Dan kami pun kewenangannya sudah berbagai tahap sudah kami lakukan, makanya mungkin pentingnya hari ini, mudah-mudahan hari ini ada solusi yang terbaik untuk penyelesaian ini, seperti apa yang harus kami lakukan semua. Mungkin untuk sementara itu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau saya catat, saya simak juga sebenarnya putusan ya, bukan penetapan kesanggupan dia perusahaan. Pak, pada saat kita melihat putusannya, ada pernyataannya ada dari perusahaan. Mungkin ini kebetulan Pak, jadi kasus ini sebentar ya. Kasus ini sebenarnya berawal dari 2018. Pada saat itu adalah pengawas yang ditugaskan adalah Bapak Sensus Purba dan sudah pensiun. Kemudian dilanjut dengan Pak Diki dan Pak Pandu ya. Kemudian nah sekarang karena Pak Pandu juga di sini, dilanjut dengan Pak Diki dan Pak Wiyono. Jadi udah yang 100% tahu tentang pelaksanaan yang mungkin waktu itu adalah Pak Sensus Purba sama Pak Diki. Mungkin kalau Pak Diki mau menyampaikan tambahannya, monggo silakan, atau Pak Pandu. Karena kan yang di lapangan tahu persis adalah teman-teman pengawas. Baik, saya cukup 5 kata aja Bu. Terima kasih Pak pimpinan, saya berdiri aja kalau nggak kelihatan. Jadi kami dari pengawas sudah semaksimal mungkin sesuai dengan 33, sesuai dengan SOP. Nah, cuma yang kami tunggu adalah keputusan pengadilan, cuma itu aja. Karena eksekutornya ada di pengadilan. Terima kasih Pak. Baik, jadi tadi mau menambahkan Pak Pandu, silakan. Monggo. Izin pimpinan, jadi terkait dengan tadi pernyataan, memang saya sampaikan terima kasih bahwa ada pernyataan yang masuk dari Facebook, dia akan melaksanakan itu memang ada tertulisnya. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Oke, jadi kita bisa tangkap bahwa di Sudin Jakarta Utara juga sudah memanggil ya pihak terkait dengan permasalahan ini. Namun endingnya di putusan. Sementara kalau kita simak apa yang disampaikan Pak Akbar tadi, ini penetapan, dan tadi antara asli Mahkamah Agung dan pengadilan itulah yang menjadi rancuan, sehingga kita bingung tadi.
Kalau tadi disampaikan bahwa ini putusan akhirnya masuk PHI, harus beracar, harus bipartit. Semua tadi disampaikan dengan putusan MK itu udah kontradiktif itu. Di sisi lain ini pengawasan, di sisi lain masuk HI harus ada bipartit. Betul, kalau HI memang harus ada bipartit. Setelah bipartit mediasi nggak sampai masuk pengadilan industrial baru inkrah eksekusi. Nah, ini yang menjadi benang merah di antara kita terkait dengan penetapan dan putusan tadi. Sementara di sisi lain kita berpegangan bahwa dari pengawasan dari surat pengadilan negeri, di mana tadi disampaikan Bung Akbar bahwa ini menghilangkan tanggung jawab, bukan tanggung jawab, hanya kewenangan saja. Nah, inilah menjadi miss kita nih. Bagaimana kita bersama sementara tadi tidak menempuh upaya itu ya. Sehingga kita blunder di sini, blunder di dalam surat pengadilan negeri yang menanggapi surat Mahkamah Agung. Sehingga kita tidak bisa melakukan upaya itu karena baru tadi disampaikan bahwa jurusita eksekusi memang ada di pengadilan. Sementara di sisi lain pengadilan sendiri menjawabnya dibalik lagi. Ini menjadi kewenangan pegawai pengawas. Nah, ini menjadi kasus yang menarik yang harus kita sikapi bersama. Mungkin nanti bisa kasih masukan dari teman-teman yang lain. Maka silakan Pak Akbar, kita diskusi saja. Ini bukan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti dari pengawas ada jurus-jurus yang lain yang bisa dilakukan terobosan ya, terobosan. Dan jelas kami di HI juga selama ini melakukan bahwa apabila putusan atau anjuran akan putusan di PHI itu bekerja kembali memang akan repot. Eksekusinya ya, artinya eksekusinya repot. Karena apa? Kalau di PHI itu pengadilan negeri eksekusi pekerja kembali itu nggak ada materialnya memang. Itu yang menjadi dilema kita ini. Paham betul itu. Sehingga bagaimana kita menempuh proposal itu? Kalau kami biar tetap masuk saja Pak. Kalau masuk dia akhirnya nanti tidak diperbolehkan kembali, dia tetap pengisian daftar hadir untuk tidak diterima, itu berarti dia memphk secara langsung ya, tidak membolehkan, dia akan melaporkan. Nah, akhirnya larinya kemana? Ke PHK. Kalau contoh pihak ini ya, ini bukan pengawas ya, ambil contoh pihak. Sehingga ada solusi dan terobosan. Mungkin dari teman-teman pengawas ada terobosan juga kemarin yang disampaikan Asri Gelar. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Bagaimana terobosan ini bisa memberikan efek jelas dalam perusahaan sehingga bisa melaksanakan apa yang di luar konteks tadi ya. Memang dispute-nya adalah di sisi lain ini penetapan. Kalau pengadilan negeri harus putusan. Kalau putusan kemana? Ya tadi maksudnya PHI. Ini menjadi pegangan teman-teman pengawas merujuk pada ST 33 ya, dia masuk ke PHI. Mungkin itu. Monggo silakan Bung Akbar. Boleh saya tambah? Ya, monggo silakan. Ya. Ini mungkin cerita sederhana masukan aja tadi bahwa karena ini masalahnya dikatakan sudah mau blunder ini entah mana ujung ininya kembali lagi ke bawah. Mungkin begini Pak, izin Pak Adi, bagaimana kalau kemarin kan sudah kita undang juga dari kementerian ya Pak, Pak Agus yang hadir. Itu kalau nggak salah beliau juga menyampaikan ke pengawas bahwa mungkin sebaiknya kasus ini untuk dilimpahkan ke kementerian. Jadi nanti kementerian mungkin bisa lagi karena ini kan ada menyangkut 3 menteri ya, bisa dibicarakan dengan 3 menteri itu yaitu perhubungan sama BUMN, ya tenaga kerjaan. Jadi mungkin kita bisa merembuk di sana mencari jalan keluarnya. Karena kalau di sini terus tidak ada hasilnya Pak. Kemarin sama aja begini terus. Karena ini mungkin kalau yang lebih tinggi lagi di kementerian, izin kalau boleh bisa disetujui, mari kita sama-sama membuat ini nanti membuat dari dinas untuk menyampaikan permasalahan itu lebih di tingkat kementerian. Terima kasih Pak. Kalau jurisdiksi memungkinkan untuk ditanggung. Kalau kemarin itu Pak Agus pernah nelfon juga mengarahkan seperti itu Pak. Nah, kita
konteksnya itu melangkung beberapa wilayah kan bisa itu yang dalam karena dimungkinkan itu alternatif pilihan itu solusi bagaimana kita ngambil tengah berikutnya itu dimungkinkan nggak? Ya, kami juga tidak bisa. Ya, karena kami juga ya, Yang lain mungkin ada teman-teman lain yang memberikan pendapat. Ya, mungkin Pak, ya, makasih Bu Titik. Mungkin Pak Ahmad bisa. ini di luar kita ada kan? Ya, coba. Oke, kalau memang ada kan setelah itu kita terobos masuk ke kementerian Ya, yang lebih tinggi yang bisa koordinasi yang terkait dengan ekonomi ya. Izin pimpinan, sejatinya di level nasional itu pernah terjadi di bau-bau, tapi itu akhirnya pada saat itu TUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, menyampaikan bahwa ini adalah seharusnya ini adalah nota pemeriksaan khusus, ini adalah produk dari itu. Jadi izin. Ya, produk dari Tata Usaha Negara seperti itu. Dan izin pimpinan, tadi saya mempertanyakan pertanyaan dari Pak Sukarsono. Pertanyaan saya adalah pernyataan dari Pak Sukarsono, Gakum tidak mengurangi, tidak melebihkan, dan sesuai dengan SOP sebagaimana Permen 33. Bahwa kita di sini mengetahui selain Permen 33 yang akhirnya itu muncul ke mana murni ketenagakerjaannya, itu kalimat dari kawan-kawan Gakum ya. Akhirnya muncul kalimat hal ini merupakan murni ke perselisihan gitu ya. Enggak. Ini Bang Hasan, saya potong dulu, boleh nggak? Silakan. Maksud saya nggak mengurangi itu surat yang dari pengadilan negeri isinya. Ya. Itu. Kedua, terkait dengan katakanlah terkait dengan masalah perselisihan 22 di petunjuk teknis kita itu ada SE. Ya. SE berapa tuh? SE 04. Nah, SE 04 ya. Ya, 04 itu. Betul. Itulah, itu kan ada di poin 3-nya itu. Betul. SE 04 izin Pak. Jadi kita kan di sini melihatnya juga sepertinya lebih tinggi permen daripada SE ya Pak. Tapi kan itu juga bagian dari. Iya. Pertanyaan saya konteksnya lebih tinggi permen daripada SE ya Pak. Ya, permen. Ya, lebih tinggi permen daripada SE. Begitu ya Pak ya. Oke. Di sini ada Permen 33. Di sini tadi Bapak sampaikan bahwasanya tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan daripada apa surat dari jawaban dari Mustafa Ja'far tadi, Pengadilan Negeri. Namun apakah kawan-kawan Gakum tidak melihat secara detail dari PP ataupun permen ataupun yang lain-lainnya? Di sini kan ada Permen 33 tahun 2016. Ada Permen 01 yang tadi saya sampaikan. Ada Permen 01. Apa pasti saya perlu saya ulangi lagi tadi? Tentang bagaimana upaya represif di luar pengadilan. Seperti itu. Ada Permen 33, ada Permen 01 tahun 2020, ada pasal 93 ayat 2 huruf F. Enggak ke situ. Kita gini Bang Atta, katakan ya. Kita akan menindaklanjuti surat yang ini. Kita akan menindaklanjuti utara. Kita nggak masuk ke teknisnya. Keluarlah itu kita sampaikan utara lagi petunjuk-petunjuknya seperti dalam surat. Intinya ke situ. Iya. Paham Pak, saya paham sekali tentang hal itu. Saya paham sekali tentang apa yang tadi Bapak jabarkan. Namun dari kalimat tadi ada akhirnya poin 4 ini keluar, yaitu adalah di mana para pihak berkeberatan ini merupakan murni perselisihan hubungan industrial. Yang tadi saya sebutkan, saya ulangi lagi. Di sini ada selain Permen 33 ada Permen 01 tahun 2020, Permen 1 tahun 2020, ada pasal 93 ayat 2 huruf F. Izin saya lanjutkan lagi pimpinan, bahwa yang tadi saya tanyakan, ini kan berbeda Pak. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 itu perselisihan. Jelas. Itu perselisihan itu ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Tentang pengawasan ada Permen 33 tahun 2016 dan Permen 1 tahun 2020.
memperkuat daripada Permen 33 itu. Dan apabila ada permasalahan di kemudian hari, ada 93 ayat 2 huruf F, undang-undang Pak. Jadi kita melihatnya lex prioritas derajat legi inferiori. Izin Pak, saya lanjutkan. Di sini Pelindo akan melaksanakan apabila ada putusan pengadilan. Saya tadi ulangi lagi. Dalam hukum mengenal lex prioritas derajat legi inferiori. Aturan tertinggi mengalahkan aturan di bawahnya. 195 ayat 1 HR itu merupakan undang-undang. Yang di situ perintahnya dari Mahkamah Agung. Lebih tinggi Mahkamah Agung daripada Pengadilan Hubungan Industrial. Sebelum Pelindo mengatakan itu, dulu juga pernah ada advokatnya menyatakan bahwa ini Pengadilan Hubungan Industrial. Saya sebutkan, pada saat itu Dawa Matmasudiro, Direktur Utama Jasa Armada Indonesia, menggunakan advokat Hotma Sitompul. Dalam suratnya, Hotma Sitompul menyatakan untuk meminta penundaan terkait dengan mediasi di perselisihan hubungan kerja. Padahal ini bukan perselisihan hubungan kerja, Pak. Ini Permen 33 yang dimana ini pengawasan. Dan sekarang ada Permen 01 tahun 2020. Yang saya ulangi tadi, lebih tinggi lah MA daripada PHI. Kenapa kita mesti digiring oleh Pelindo ke sana? Saya paham itu, paham sekali. Yang tadi disampaikan ada surat dari kementerian tertanggal 27 November 2017 sebagaimana disampaikan itu yang menandatangani Pak Bernawan Sinaga, kawannya Bapak-bapak sekalian. Gitu Pak. Di situ disebutkan pasal 93 ayat 2 huruf F. Semestinya kawan-kawan Gakum, saya sekedar menyarankan bisa mengoptimalkan pasal-pasal ini. Tidak mengeluarkan ini merupakan murni keterangan kerjaan, karena ini jadi perhatian Pak. Dari sini muncullah surat juga ke Komnas HAM. Balasan surat ke Komnas HAM. Kan ini dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Akhirnya Dinas Tenaga Kerja Provinsi bersurat kepada Sudinaker Trans Jakarta Utara. Di saat yang tidak terlalu jauh, Komnas HAM menanyakan. Di waktu yang tidak begitu jauh, Komnas HAM menanyakan terkait permasalahan kasus yang berlarut-larut bertahun-tahun. Dan akhirnya Sudinaker Trans Jakarta Utara bersurat juga ke Komnas HAM. Menjawab surat Komnas HAM. Ini murni ketenagakerjaan karena sebagaimana surat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kenapa tadi yang pertanyaan saya, kenapa tidak dioptimalkan? Di Permen 33, di Permen 01, di 93 ayat 2 huruf F, dan lain-lainnya. Ada undang-undang lain, Pak. Banyak sekali, Pak. Kalau saya jabarkan mungkin panjang. Lalu Union Busting kita, Pak. Union Busting kita 2 kali hilang. Surat kita Mei 2018 hilang. Saya sudah berkali-kali bilang sama kawan-kawan Gakum. Dari PT yang sama ya? Kami, Pak. Kami. Surat kami hilang. Pak Fiono sudah saya kirimkan berkasnya ya, Pak ya. Mei 2018 hilang, Pak, surat. Kami kirim lagi. Februari 2019. Hilang lagi, Pak. Suratnya. Kami berkirim lagi surat Oktober 2019 baru ditanggapi. Saya coba untuk berpikir positif, mudah-mudahan memang belum rezeki kami lah, karena surat itu sempat hilang 2 kali. Ini administrasinya bagaimana? Mungkin ada pertanyaan itu seperti itu. Lanjut Pak. Tadi yang disampaikan Bu Eli terkait bagaimana ini ada di kementerian itu satu formula yang tepat. Tapi di bulan April, tepatnya tanggal 30 April 2014, Gubernur Jakarta saat itu, Bapak Joko Widodo, bersurat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri BUMN terkait ada permasalahan kasus-kasus di Jakarta dengan rujukannya dari panja outsourcing. Dan alhamdulillah beberapa ribu karyawan outsourcing diangkat. Jadi saya rasa ini bisa menjadi satu acuan kepada Gubernur Anies Baswedan. Saya mohon Bapak-Bapak sekalian, saya sih lebih setuju seperti itu. Bagaimana Gubernur Anies Baswedan bersurat kepada Presiden Joko Widodo yang dulunya pernah mengeluarkan surat ini. Saya bawa suratnya kebetulan. Bapak-Bapak sekalian, saya bawa suratnya. Saya rasa juga pernah saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Jadi Gubernur berkirim surat kepada 2 menteri. Di sini ada panja outsourcing dan juga ada Pansus Pelindo 2. Dua-duanya produk DPR. Panja terkait outsourcingnya, Pansus juga di salah satu poinnya adalah tentang harus tidak ada lagi outsourcing di pelabuhan Indonesia dulu.
Panja outsourcing dipimpin oleh Saudari Rika Ciptaning, Pansus Pelindo 2 dipimpin oleh Dr. Rike Dian Pitaloka. Begitu Pak, saya pikir ini bisa menjadi satu rujukan juga agar Pak Gubernur Anies Baswedan mendorong kepada Presiden Joko Widodo juga yang dulu pernah mendorong ini dan akhirnya jadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya rasa begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bar. Jadi kita sudah lihat tadi benang-benangnya. Ini memang berawal dari surat mahkamah keraguan kita bersama. Itu memang harus kita cari solusinya. Tadi disampaikan bahwa rujukan dari pengawasan ada yang lebih tinggi dalam permen. Itu nanti bisa kita diskusikan. Namun yang menarik dari Bu Heli bahwa kalau memang dimungkinkan, kita undang dari kementerian. Kita ketemu bareng terkait dengan solusi terkait dengan PHI. Tadi kalau kita tangkap apabila yang lapar bahwa akan repot juga apabila dua-duanya tidak mau ruling party. Nggak akan terjadi itu masuk PHI. Dua-duanya nggak mau mencatatkan, ya nggak akan terjadi. Sehingga kita harus mendudukkan pada proporsinya pada kasus ini. Tapi kalau salah satu pihak mengupayakan melalui jalur PHI, kami siap dari mediator. Kami akan push secepat mungkin sesuai aturan yang jelas. Persyaratan formal harus sesuai. Tapi dari hari akan siap menjalani. Namun apabila kedua belah pihak tidak menempuh ini, ya mau nggak mau tadi Pak, kita harus solusinya dengan kementerian kita undang. Terkait dengan solusi yang tadi disampaikan terakhir adalah Pak Gubernur untuk bersurat. Nah, nanti kita bisa bahas kembali lebih jauh solusi-solusi yang selama ini pernah dilakukan. Semoga ini menjadi jurus manjur juga untuk menyelesaikan kasus ini. Karena Pak itu pernah dicoba, bisa menjadi jurisprudensi juga untuk menyelesaikan kasus yang model demikian. Artinya apa? Memang ya mohon maaf ini konteksnya bukan moral lagi, karena konteks ranah hukum, kebijakan dan politis tadi ya. Maka kita bisa lihat, nah ini kita akan coba lagi. Karena ini bukan pertemuan yang terakhir, nanti yang diusulkan kembali, nanti bisa diagendakan kembali dengan kementerian, kita ketemu lagi Pak Ahmad, sampaikan terkait dengan surat termasuk yang contoh dari Pak Jokowi tadi, mohon kami diinfo. Nanti menjadi masukan kami, hanya kami diskusikan dengan pimpinan, dengan Pak Kadis, sehingga kalau ini bisa kita lakukan juga, alangkah baiknya lebih simpel lagi. Nggak usah kita bahas dari surat edaran Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri, yang notabene saling melempar. Nah, tadi saya juga agak bingung tuh, Panitera bisa mengeluarkan surat kalau di kami secara administrasi jadi nggak boleh. Surat keluar itu harus kepala KPD atau KPD yang bertanggung jawab. Ternyata tadi di Mahkamah itu dasarnya hanya diskusi saja. Jadi kami tidak ada yang pola administrasi yang demikian, kita nggak tahu ya di pengadilan. Nah itu yang menjadi rancu juga. Harusnya kepala pengadilan itu hanya bertanggung jawab karena surat-surat yang keluar. Ternyata ada suatu kata atau frasa yang dihilangkan dari sangat esensial sekali, sangat terdampak sekali. Sehingga kita juga akhirnya debat di situ. Ini kewenangan siapa, ini kewenangan siapa, ini tanggung jawab siapa. Nah saya kira itu mohon teman-teman dicatat, ini kita akan agendakan kembali terkait dengan masukan-masukan Bu Eli dan Pak Akbar tadi yang terakhir bahwa ini perlu dilakukan jangan Pak Jokowi. Nah, syukur ini bisa menjadi solusi. Nah, jadi silakan diagendakan kembali, kita akan bertemu dengan kementerian mengundang kembali kementerian terkait dengan permasalahan pisang dengan turun tangan langsung karena ini tadi jurisdiksi adalah beberapa wilayah tidak hanya di DKI. Saya kira kementerian punya kewenangan untuk itu. Dan yang kedua terkait dengan surat Pak Gubernur itu adalah Pak Jokowi, sehingga kita menjadikan rujukan kita di luar konteks hukum ya, di luar koridor hukum, sehingga nanti akan memberikan solusi yang lebih cepat dibanding dari mekanisme yang saat ini kita lihat tadi bahwa Pelindo juga melakukan tun. Nah itu jadi persoalan juga. Sehingga kita dibikin blunder sehingga sampai saat ini berlarut-larut dari 2019
2019 sampai saat ini juga ada solusi yang terbaik terhadap persoalan yang kita hadapi. Mungkin itu ada masukan lagi? Mohon silakan. Terakhir pimpinan, jadi kami mohon dalam pertemuan ini kebetulan kami belum mendapatkan hard copy. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Larna, mudah-mudahan kita mendapatkan hard copy undangan karena kami baru mendapatkan soft copy saja. Untuk keduanya kami mohon yang diundang bukan kami, karena dari awal pada saat pertemuan 14 Oktober saya memperkenalkan diri sebagai Gerakan Buruh Jakarta, bukan sebagai PUK. Lalu saya mohon pimpinan, karena habis ini saya juga dipanggil oleh ada beberapa institusi yang minta update habis pertemuan ini. Saya minta ada notulensi dalam pertemuan ini dan kami diberikan juga notulensinya agar bisa kami bawa di sana selain bukti video ini. Dan saya minta izin pimpinan record ini akan kami up ke beberapa media kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti tolong teman-teman yang di bidang pengawasan terkait konflik hari ini, tolong dipersiapkan. Dan tadi ada masukan, nanti undangannya bukan PUK, ini atas nama Gerakan Buruh Jakarta. Ya artinya memang bukan kasus ini saja, tadi disampaikan di awal di beberapa, namun kita konsep pada kasus pelindung juga dulu. Saat bicara kita akan diskusi lebih lanjut. Tolong segera disiapkan, nanti diambil kembali pertemuan berikutnya dengan mengundang Kementerian Ketenagakerjaan karena itu bukan alternatif solusi juga terkait dengan persoalan yang kita bahas. Mungkin itu ada lagi tambahan, silakan Pak Yanas. Izin Pak Pur, terima kasih. Ini sharing aja ya Pak ya. Yang saya hormati Pak Pur, pimpinan rapat, Bu Siti, PLT, Pak Akbar. Ini saran aja Pak Akbar ya. Kalau saya dengar dari tadi, ada frasa yang berbeda Pak Pur. Seperti yang disampaikan Pak Akbar tadi, ada frasa tanggung jawab dan tugas. Kenapa tugas dan tanggung jawab menurut Pak Akbar tidak terpenuhi, tidak ada kan? Nah, kembali kita ke Pak aturan. Kalau saya lihat suku dinas dan tenaga kerja dan dinas tenaga kerja saya rasa sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan kasus ini. Hanya ada beberapa perbedaan terhadap frasa-frasa. Apa sih yang bisa dieksekusi? Putusan atau penetapan atau pengesahan. Kalau misalnya putusan yang hanya bisa dieksekusi, berarti berproseslah acara di pengadilan. Nah, sekarang nota ini putusan atau penetapan atau hanya pengesahan. Kalau kewenangan nota yang dilakukan oleh pengadilan hanya pengesahan, berarti bukan putusan. Nah, kalau mendapatkan putusan, apa yang harus kita cari? Kalau saya melihat ini kembali ke para pihak yang bermasalah, Pak. Artinya yang berselisih. Mana yang mau diambil? Tadi Pak Akbar bilang, kenapa PT Pelindo tidak mengambil TUN? Ya mungkin punya alasan tersendiri. Ya kan? Begitu juga kalau Pak Akbar nggak ngambil ke PHI, pasti punya alasan tersendiri. Kalau dari muara-muara hukum ini, saya lihat, saya rasa semua hukum sudah saling mengisi dari MA, dari pengadilan negeri sendiri. Saya lihat sudah memberikan jawaban-jawaban. Nah, kenapa kewenangannya pengadilan hanya bilang saya hanya mempunyai kewenangan, hanya mengesahkan? Berarti dia tidak ada tugas dan tanggung jawab di situ terhadap nota pemeriksaan khusus. Itu menurut saya Pak ya. Jadi dia tidak punya tanggung jawab dan tugas terhadap bukti nota yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja tentang nota khusus itu. Nah, kalau Pelindo berjanji, apalagi sudah dituangkan dalam risalah tentang adanya putusan, kita cari yang bisa dieksekusi adalah putusan. Siapa yang bisa membuat putusan? Pertanyaan seperti itu. Harus kemana untuk mendapatkan putusan? Itu aja Pak Pur, yang mungkin tadi saya sekilas hanya bisa menangkap itu, gitu. Kalau saya kembalikan ke masing-masing pihak, mana yang mau ditempuh? Kekeluargaan silakan, ada musyawarah, pintu musyawarah. Kalau memang itu bisa dilakukan, pintu masalah banyak. Bisa melalui DPR, tapi pintu musyawarah. Apa yang dicari solusinya? Nah gitu kan, apakah kita fokus hanya selalu kerjaan, harus bekerja? Bisa fokus-fokus lain. Bisa ditempatkan di tempat yang lain, misalnya Pelindo punya anak. Nah, ininya misalnya seperti itu Pak. Atau dipekerjakan di mana lah. Pokoknya nggak harus di Pelindo kan, misalnya seperti itu bisa didiskusikan. Jadi jangan terfokus hanya bahwa apa yang praktis dan bahwa kita harus bekerja. Bekerja di mana aja bisa kan gitu. Maksud saya seperti itu. Kalau melihat kasus ini udah, menurut saya kemanapun ke kementerian kalau nggak ada kewenangan kita untuk jurisprudensinya nggak mungkin kita bisa kementerian bisa mengambil suatu keputusan juga Pak. Hasil lari lagi ke dinas juga ke sini juga. MA aja jangankan kementerian, pengadilan aja kewenangannya ke kita juga. Seperti itu Pak Pur.
Ini hak saran membukanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yanas ini usulannya. Jadi begini Pak Yanas, yang saya lihat di sini adalah bunyi pasal 195 ayat 1 aja. Bunyinya kewenangan, tugas, dan tanggung jawab. Itu bunyinya. Jadi permasalahannya kenapa kok Pelindo tidak tun, kenapa kami tidak. Kalau kami tidak akan ke PHI Pak. Kalau kami tidak akan ke PHI, sekalipun Pelindo PHI kami akan NO Pak. Karena sebelum kami mendapatkan petunjuk eksekusi tersebut, kami sudah FGD Pak dengan beberapa institusi terkait. Jadi ini merupakan bedah kasus ataupun apapun itu namanya. Kami sudah kaji melalui riset dan kajian secara gamblang. Jadi tadi ada tadi seperti yang dijabarkan Pak Yana, saya paham sekali bahwa ini kan aturan undang-undang. Aturan Undang-Undang 195 ayat 1 HR ini wabil khusus untuk ketenagakerjaan tentang nota pemeriksaan khusus tadi. Dibuat dari zaman Belanda yang masih akhir. Kami paham sekali hal ini. Jadi, jika hukum ini dimusyawarahkan dan tidak ditegakkan, maka seperti tadi yang disampaikan Pak Yanas, perusahaan bisa melakukan pelanggaran secara masif. Wabil khusus di DKI Jakarta, setiap ada permasalahan dilanggar, dan hukum tidak ditegakkan. Bukan masalah kami pekerjaan atau bekerja di mana aja, betul Pak, bekerja di mana saja bisa Pak. Di kampung saya mengenal Sirina Aceh. Istiqomah atau bagaimana menegakkan kebenaran itu merupakan satu kehormatan. Yang kita bicara ini adalah kebenaran Pak. Jadi tadi sudah jelas Mustafa Ja'far menghilangkan 2 prasakata. Menghilangkan, memotong undang-undang itu pelanggaran Pak. Bukan menjadikan satu alasan, oh seperti ini, itu kan pendapat Pak Yanas. Jadi, saya ulangi lagi, apabila seluruh perusahaan semuanya serba dimusyawarahkan, maka terjadi pemecatan-pemecatan sepihak. Banyak pengangguran di negara ini, banyak juga kejahatan di negara ini. Jadi jangan, pendapat ini saya rasa jangan lagi diutarakan. Sudinaker Trans Jakarta Utara, Dinas Tenaga Kerja Jakarta, Dinas Tenaga Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan, jelaskan tenaga kerjaan bukan pengusaha. Berpihaklah kepada rakyat pekerja atau buruh. Jelas ini 195 ayat 1 HR, ada pemenggalan. Bukan lagi fakta pendapat, tadi fakta realita yang sesungguhnya dari zaman Belanda yang undang-undang. Jangan pemotongan kata itu, pemenggalan kata tersebut malah dijadikan satu acuan. Menteri nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Kata siapa nggak bisa. Ini kita lagi upayakan. Justru kita lagi upayakan di sini, Pak. Kita bicara di sini panjang lebar. Saya juga melakukan aksi di mana-mana, termasuk kemarin kita ketemu dengan Bapak pimpinan. Kita sedang berupaya bagaimana ini kasus selesai. Bukan tidak selesai, akan selesai insya Allah. Jadi bukan tidak selesai. Dan ada lagi satu kata dari Komnas HAM, hak itu tidak bisa ditawar, Pak. Hak itu tidak bisa ditawar-tawar. Di agama saya juga diajar, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqo batila batila, katakan hak apabila hak, katakan batil apabila batil. Jadi jangan lagi ada namanya musyawarah-musyawarah. Kalau musyawarah itu mencapai mufakat dengan kebaikan, katakan sesuai dengan aturan undang-undang. Tapi di luar undang-undang tidak. 3 tahun Pak kami, Mei 2018. Sekarang sudah bulan Oktober 2021. 3 tahun kami tidak lagi digaji oleh Pelindo. Apa kesalahan kami? Apa? Tidak ada. Kami tidak diupah dan lain-lain. Kami jalankan itu, dan 3 tahun Pak saya tidak bekerja. Sengaja saya tidak bekerja Pak. Saya istiqomah dalam perjuangan ini. Menyakitkan sekali kalau misalnya hal ini harus menjadi sesuatu hal yang harus didiskusikan lagi, hal yang harus dimusyawarahkan lagi, karena sudah jelas ada aturan undang-undangnya Pak. Jadi saya rasa seperti itu. Saya ulangi lagi, di agama saya mengenal Allahumma arinal haqqo haqqo batila batila. Perjuangkan kalau itu hak. Apabila hak itu adalah hak, katakan batil apabila batil. Syirik Aceh kalau di kampung saya di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minaz zalimin. Akbar Aziz. Assalamualaikum.
Baik. Satu. Ayo, monggo silakan. Jadi ternyata Singkat ya. ya memang singkat dari kemarin kan blunder ini Pak. Kenapa blunder? Karena kalau di nota pemeriksaan khusus ini kan yang disahkan kan pasal 66 Undang-Undang Kesehatan 2003. Nah, tadi Pak Akbar singgung Permenaker 33, Permen 01 tahun 2020 itu tentunya memang pedoman kami. Nah, dalam hal ini pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003 ini, kalau kita lihat pasal 180 sampai 190 Pak, tidak ada pidana lex specialis ketenaga kerjaannya. Makanya blunder, gitu kan? Nah, setelah menempuh jalur mulai dari minta surat pedoman dari MA, dari BNN dan sebagainya, keluarnya pasal 195 ayat 1 tadi. Nah, itu akhirnya kan kembali lagi ke Sudin Jakarta Utara. Nah, akhirnya tetap mentok lagi disinggung Pak Janas tadi yang diminta tadi kan putusan. Nah, nota pemeriksaan yang diambil dari Permen 33 ini pengesahan. Artinya kan memang benar tadi PN Jakarta Pusat tidak punya kewenangan tentang pengesahan nota. Nah, supaya dapat putusan yang jalurnya seperti tadi diperselisihkan lewat PKI. Nah, ulang kita ada pedoman Pak SP 04, memang pedoman tapi disampaikan Pak Akbar itu nilainya memang lebih tinggi permen, tapi permen 33 itu kan terkait kalau ada sanksi pidana lex spesialisnya, sementara ini nggak ada Pak, karena pasal 66 terus kaitannya dengan Permen 19 tahun 2012 Pak, itu ada edaran nih dari Kementerian Nomor 4 tahun 2013 tadi dalam hal tidak ada kesepakatan pihak yang merasa dirugikan mengajukan permasalahannya ke mediator kemudian ke PKI kaitannya dengan Pak Janas supaya ada putusan. Dengan adanya putusan jadi PN Jakarta Pusat menjadi mempunyai kewenangan gitu kan, karena salah satunya kan PN Jakarta Pusat kelas 1A. Ini saya sudah bisa nangkap. Artinya begini, saya setuju sependapat apa yang disampaikan semua, tapi esensinya ini adalah eksekusi itu memang kewenangan pengadilan ya kan? Cuma di situ ada perbenturan tadi, kenapa surat pengadilan negeri itu menghilangkan dua tadi, sementara ST Mahkamah Agung jelas. Maksud saya kalau nanti kita mengundang kementerian kan sekarang lebih luas, bisa mengundang pengadilan. Kalau dari pengawas tadi sudah disampaikan eksekusinya kewenangannya di pengadilan, cuman persoalannya tadi ada tuh perbedaan tadi yang dihilangkan tadi sehingga tidak bisa dijalani. Jadi antara Mahkamah Agung dengan itu berbeda nih. Itu yang jadi persoalan. Mari kita cari solusi. Saya setuju apa tadi melalui ranah ini, siapa tahu nanti ada solusi. Saya yakin dan percaya juga. Kalau kita mau berusaha Tuhan itu nggak tidur. Pak Kabit, izin Pak Kabit. Itu waktu sholat juga, yang kedua ini kita muter-muter sini aja. Iya, ini kesimpulan ini Pak. Yang kita bahas itu cuma hilangnya dua prasakata tanggung jawab dan tugas yang dilakukan oleh pengadilan yang seyogyanya itu ada kewenangan pengadilan semuanya itu. Betul, kita mau makanya kita mengarah undang ya itu aja Pak ya. Oke. Makasih Pak. Nah, nanti saya makan pasti mengarah ke sana. Itulah yang harus kita carikan solusi. Saya setuju. Dengan kemana ya kita undang kementerian skalanya lebih besar. Kalau kita terbatas Pak, kita akan maaf saja orang kita mentok sini mentok sana. Ada atasnya lagi maka harus ada Kemenkumham ada siapa yang berwenang ya kementerian ketenaga. Artinya apa? Ini ada solusi. Saya setuju. Tidak mentok terus mentak terus namanya kasihan juga teman-teman kerja kalau kasih yang demikian. Maksud saya itu nanti kita undang kementerian tadi usulan Bu Eli tadi bagus. Dan bagaimana upaya kementerian juga mengundang dari Mahkamah Agung, Kemenkumham bisa ada solusi tadi yang perbedaan tadi antara surat edaran Mahkamah dengan pengadilan negeri. Kalau mau kita paksa pengawas juga tadi sampai sudah berupaya maksimal juga mengundang ada pernyataan, pernyataannya juga berunder juga. Ini penetapan, ini putusan. Kan kita harus cari persoalan itu kan putusan dan penetapan, sementara eksekusinya surat Mahkamah Agung dengan pengadilan berbeda. Ya itu yang kita cari solusi. Tadi udah ada muncul tuh Bu Eli, ya sudah kita tambah upaya itu. Di sisi lain ada juga upaya dari sebelumnya tadi saya paham
Pak Gubernur waktu itu Pak Jokowi surat. Nah, itu nanti kita laporkan ke pimpinan bagaimana solusi-solusi yang kita tempuh itu dua itu. Nah, seluruh ini berjalan, ada solusi itu yang terbaik. Artinya apa? Ke depan nggak akan terjadi begini lagi. Pengawas juga punya pegangan. Udah, punya pengambil jelas. Nanti dari panitera tadi pasti ada konsekuensi yang akan menghilangkan itu. Nah, itu yang kita cari solusi itu akar persoalannya. Kalau kita blunder aja ke situ ya, sampai maghrib besok lebaran monyet juga nggak tercapai. Puter aja. Izin pimpinan. Bagaimana kalau kita panggil Dewan Pengawasnya Mahkamah Agung bisa? Ada Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Karena ini kan permasalahannya dari Mustafa Jafar nih. Ada Dewan Pengawas Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial di situ. Daripada kita di sini berdiskusi berhadapan-hadapan, karena sejatinya Naker ini kan pembinanya kami, Pak. Pembinanya Serikat Pekerja, Federasi, Konfederasi, Aliansi, pembinanya kan orang tuanya kami nih Naker ini. Baik Sudi Naker, Disnaker maupun Kemenaker ini orang tua kami, bapak dan ibu kami. Janganlah kita berdebat-debat masalah hukum begini ya. Jadi saya rasa sih panggil saja itu Dewan Pengawas Mahkamah Agung. Ini salahnya siapa? Atau kita panggil Komisi Yudisial. Biar dijitak nih siapa yang salah nih. Jadi kita nggak usah lagi berdebat-debat kayak begini, Pak. Tadi saya setuju dengan pimpinan. Tadi sudah dirangkum bahwasannya ini jelas, ini undang-undangnya ada penghilangan kalimat, ya sudah kita panggil itu. Jadi ada solusi yang baik daripada kita mesti debatable, dan ini memang dilarang dalam agama saya juga dilarang. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya kita akan follow up. Jadi tadi kita sampaikan bahwa ada alternatif juga. Nanti mungkin ranah juga yang skalanya lebih luas. Misalnya di CPHI ada materi juga bagaimana nanti menggunakan juga bagaimana solusi. Artinya, nah ini jangan berlarut-larut kalau tidak ada solusi. Nanti begini lagi, masa kita mau kasus yang sama lagi begini kita berdebat, nggak ada unsur pasalnya kan ngabisin energi juga. Nah, sekarang itu kalau solusi yang kedua tadi ya nanti kita laporkan ke pimpinan bagaimana nanti menindaklanjuti di ranahnya pimpinan, namun di forum ini muncul solusi. Akan kita coba juga solusi-solusi yang legalitas itu artinya nanti menjadi rujukan kita ke depan kasus-kasus yang sama tidak ada. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Kita tutup. Mohon maaf apabila ada hal yang perlu berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang kalau dipublish kata-kata yang nggak pas dihilangkan saja. Oh, siap. Forum kita diskusi bersama. Siap. Nanti kalau ada yang nggak bagus di ekspor kita juga tambah. Siap. Tolong tadi mungkin saya juga semangat kalau semangat di saling.